kalau praktek perbankan itu nggak kita pakai, sebenarnya ada nggak sih praktek di dalam Islam untuk mengembangkan bisnis dan uang, Ustaz? Ada 9 lagi. 9 akad muamalah yang itu tidak perlu modal. Ulama-ulama ini nggak ngandelin amplop, ya. Kalau dipanggil nggak dikasih amplop, nggak mau datang lagi dia. Akhirnya apa, ceramah-ceramah itu lebih banyak yang menyenangkan, yang guyon-guyon, yang lucu-lucu. Kenapa kalau tegas sedikit? Kalau wah, jangan panggil lagi tuh. Kalau nggak dipanggil dapat amplop, tapi nggak dapat kedua kalinya. Karena nggak diundang lagi. Coba. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Lebih menarik lagi. Tadi aja belum selesai. Semuanya dari 9 cukup sepertiga yang kita beberkan pada 9 akad muamalah di yang dalam bisa, fikih muamalah tasarruful mal yang itu tidak memerlukan modal, tidak membutuhkan modal bank, termasuk nggak perlu modal hatta nggak dari bank juga. Bisa. Dan itu adalah 9 akad yang bisa digunakan untuk mengembangkan harta. Iya. Wah, Tasarruful mal. Dan itu nggak pakai modal, nggak pakai modal bank apalagi. Tadi menarik loh Ustadz tadi, bahwa ternyata orang tua kita kan itu nggak pakai bank ya, bisa hidup dan bisa berkembang. Ternyata bukan cuma orang tua kita saja, kata Ustadz Rosyid tadi. Bahkan sejak zaman Rasul kan para sahabat itu kaya raya dan tidak menggunakan praktik sebagaimana praktik perbankan. Waduh. Itu namanya ahistoris. Jadi kalau kita sampai punya mitos nggak bisa sukses karena ahistoris, kata Ustadz Sarwandi, jadinya ahisteris. Nggak bisa kaya kalau nggak pakai modal bank, termasuk nggak bisa punya rumah, ya kalau nggak KPR bank. Itu kan bisikan-bisikan, mantra-mantra setan itu yang menyesat. Betul. Gimana? saya malah mau tambah lagi yang mana? Betul. Kayaknya Sarwandi lagi mikir dalam ini. Lagi nyari yang pas-pas. Fakta di lapangan. Sepertinya beliau mengatakan, saya sangat menyesal tidak ikut camp kemarin. Harus tunda ya. Karena ilmu teknis banget ya. Betul. Dasar juga di bagaimana mindset untuk bisa di properti syariah. Sisi lahan tanpa Betul, modal, saya. bagaimana membangun proyek. Bahkan dipercayakan. Dipercayakan modal, dipercayakan tanah lagi. Waduh, itu nggak sama bank lagi ya. Itu real itu. Ya. Nggak mau itu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, Ustaz. Apa lagi nih, Ustaz Sarwandi? Bagus. Oke, nah masih nyambung juga sih tadi kalau katanya 9 kenapa nggak pakai bank, 9 alasan tidak pakai bank. Tadi baru dijelaskan 2, malah nyambung 9 cara menggandakan uang tanpa bank. Waduh. Lah iya. Boleh dibocorkan 1 ke 2 sebelum saya bertanya, karena saya ada pertanyaan yang kayaknya penting banget. Tapi di record apa enggak nanti pentingnya? Pribadi saya. Tapi boleh jadi ibrah buat yang lain. Masya Allah. Masya Allah. Itu akan saya tanyakan di akhir. Oke. Masih ada 14 menit nih. Masya Allah. Boleh Ustaz, dibocorin. Apa sih Ustaz cara menggandakan uang dalam akad muamalah Islam itu yang nggak perlu? Ini kan kuncian yang kedua, kesuksesan properti syariah itu ada 3 mastery tadi yang Ustadz Malik sampaikan. 1, bisnis mastery, penguasaan bisnisnya A sampai Z-nya, mulai dari sisi memilih lahan, survei, negosiasi, akuisisi, perencanaan, perizinan, penjualan, verifikasi konsumen, pembangunan, dan seterusnya. Yang kedua yang tadi syariah mastery atau muamalah mastery. Nah, ini yang kedua. Kalau kita paham tentang muamalah mastery, ternyata di dalam fikih muamalah ada 9 hal fikih muamalah, akad muamalah yang itu tidak memerlukan modal untuk berbisnis. Saya kasih contoh 1, bai'us salam. Bai'us salam itu adalah jual beli pesanan yang dia tidak memerlukan barangnya,
bukan memerlukan yang nggak harus ada barangnya. Nggak mesti ready stock gitu, Ustaz? Nggak harus ready stock. Oke. Misalnya yang di Makassar ini yang terkenal buah apa? Markisa. Daeng Bate, saya pesan Markisa 1 ton. Tolong kirim ke Bogor, alamat saya tahun depan, setahun dari sekarang. Wow. Itu Baiussalam. Iya. Antum nggak harus punya barangnya. Oke. Ya, antum nggak harus punya kebunnya. Harus bayar depan. Dan antum nggak harus ada ready stock barangnya saat ini. Oke. Dan itu wajib dibayar cash di muka kalau Baiussalam. Masya Allah. Karena dia masuk kategori barang yang ditakar, ditimbang, diukur. Para ulama sepakat itu nggak boleh dibayar saat barangnya tiba atau dicicil, nggak boleh. Harus di depan cash itu. Iya, Baiussalam namanya. Masya Allah. Boleh juga ya. Bayar cash ini berapa? Misalnya 1 ton kali berapa puluh ribu per kilonya, 1 ton. Saya bayar cash. Kirimnya barang setahun depan. Masya Allah. Ya. Itu nggak pakai modal, bahkan dimodali oleh konsumen, pembeli. Gitu. Itu Baiussalam. Dan masih ada 8 lagi. Jadi kayak beras boleh saja. Kayak beras boleh masuk ya. Beras boleh. Barang-barang yang ditakar, ditimbang, diukur. Meskipun belum kita miliki. Belum kita miliki. Ya, sahabat Nabi banyak kayak itu. Pesan kurma 2 tahun dikirim. 2 tahun kemudian kan belum, kembang juga belum, buah juga belum, dia punya kebun juga nggak harus. Menarik ya. Itu Baiussalam. Soalnya di sini banyak hasil bumi, Ustaz. Nah, yang paling banyak dan powerful itu syirkah namanya. Iya. Oh, sirka ya. Kalau syirkah kan sudah teman-teman udah banyak belajar bahwa syirkah itu konsep yang diberkahi oleh Allah. Ya, ada hadisnya riwayat Ibnu Majah bahwa salah satu jenis transaksi yang diberkahi oleh Allah adalah syirkah. Syaratnya memang transparan, dia terbuka, tidak khianat. Nah, itu ada jaminan keberkahan dari Allah. Itu dalam riwayat lain Imam Ad-Daruqutni. Nah, jadi dalam konteks bisnis properti, lahannya milik orang. Iya. Yang lahan itu diuangkan, dinominalkan. Misalnya 1 meternya 100.000. Dia punya 1 hektar. Berarti berapa? Dia modalnya 10 miliar. Berupa tanah. Dan itu bukan jual beli. Ya, tapi diikut sertakan sebagai modal. Berapa modalnya? 10M berupa tanah. Nah, gitu. 10M. Nah, gampangannya begini. Terus bagaimana? Kita kan butuh untuk, ya bisa dijual, jual kapleng aja, ya bisa langsung dapat duit tuh. Apalagi ya melalui Daeng Bate nih, ingat tanah, ingat bate. Oh, iya. Kayaknya ada di baju beliau. Ingat tanah, ingat bate. Saya Corona dikasih baju ini. Ya, itu varian syirkah ada banyak. Itu beberapa contoh. Kita kadang perlu keluar dari kotak lah, ya. Berpikir bukan hanya di dalam atau di luar kotak gitu, tapi tanpa kotak. Nah, selama ini para pengusaha tadi kotaknya itu anggaplah bank lah. Ya mikirnya ya ini bank mulu semua. Kalau nggak pakai bank nggak bisa sukses, nggak bisa kaya. Padahal syariat Islam itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi wasilah kita, ya kita jalankan, dan itulah buktinya. Sekarang sudah ada 1.600 project developer properti syariah ini yang menggunakan skema tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa penalti, tanpa akad-akad batil yang bermasalah. Nah, jadi seperti yang Ustaz Maliki sampaikan tadi, kalau hanya 10, 5 itu fasenya fase pembuktian. Tapi kalau sudah 1.000 lebih, bahkan 1.600, fasenya adalah fase percepatan. Fase percepatan. Ya, sekarang kita butuh percepatan. Ayo gigaspol. Nah, gitu. Karena kalau orang masih nanya buktinya mana? Proyek perumahan syariah tanpa bank. Atau kalau para pengusahanya nanya nih, developer konvensional, coba tunjukin ke saya, ya, proyek yang tanpa bank gitu kan. Kalau mau diajak ke keliling, gempor. Katanya 10 tahun yang lalu. Iya, itu kalau 10 tahun lalu wajar lah. Kalau sekarang, termasuk yang kita mau tuju ini, kalau ditanya modal saya berapa, nih Daeng Bate nih
Udah punya nih datanya nih. Wah, ternyata Ustadz Rosyid nggak modal ini. Jadi ketahuan nih. Ya. Siap. Padahal ini ada berapa? 23 hektar. Puluhan miliar. Tapi berapa modal saya? Nggak ada, 0 rupiah. Tapi mengakuisisi dengan ada aset sudah lebih dari 20 hektar lebih. Di Bandung itu tanahnya doang ratusan miliar. Serupiah pun nggak ada. Kita 3 bertiga syarik, nggak ada satupun yang modal. Namanya Syirkah Abdan. Abdan. Ya, kita modal badan aja. Badan. Nggak ada yang bawa uang dan nggak ada investor juga. Apalagi pakai bank. Dan bisa kan kita pernah ke sana Silaknas, betul ya? Iya. Gitu. Nah, itu membuktikan bahwa konsep Islam itu lebih dari cukup sebenarnya untuk kita jalankan. Jika Allah mengharamkan sesuatu, berarti Allah menyiapkan sesuatu yang halal. Yes, betul. Betul sekali. Luar biasa. Dan ketika yang telah Allah sediakan yang halal, pasti itu kebaikan. Dan ada kaidah usul fikihnya, haitsu mayakunu syar'u takunul maslahat. Di mana ada hukum syariah dipraktekkan, diamalkan, diterapkan, takunul maslahat. Di situ pasti ada maslahat. Iya. Jadi filosofinya jangan dibalik. Cari manfaat dulu, dilakukan pendekatan maslahat dulu, baru nyari-nyari pembenarannya dalil-dalil syariah. Oh, itu orang-orang sekarang itu kayak gitu. Nah, harusnya bagaimana idealnya? Udahlah, tunduk, patuh, taat terkait dengan ketetapan syariah terkait dengan hal ini. Harusnya begitu. Samina wa ata'na. Allah sudah melarang riba. Kalau mau dicari alasan banyak ketemu. Memang pinjaman bank itu nggak memberikan manfaat. Coba tanya pada pengusaha, semuanya ngomong bermanfaat ini. Pinjaman bank kan bermanfaat tuh. Iya, Ustaz. Nah, kalau filosofi kita itu adalah membalik tadi, cari manfaatnya dulu, baru kemudian nyari-nyari dalil. Ini kiai mana yang bisa saya tanya nih, yang menghalalkan riba? Ketemu ada. Pasti ada. Ada lah. Karena ulama-ulama syuk juga ada. Nah, maka filosofinya tadi sesuai kaidah usul fikih, haitsu mayakunu syar'u takunul maslahat. Di mana hukum syariah dipraktekkan, di situ pasti ada maslahat. Nah, syariah misalnya melarang riba. Kadang ini apa hikmahnya, apa ibrohnya, kita kadang nggak ketemu di awal. Tapi ya yang penting Allah meminta kita taat saja. Sebagaimana dulu misalnya Nabi Musa, ya pokoknya suruh taat aja. Akhirnya kepepet, ya udah ketuk aja itu tongkatmu udah. Allah akan menolong di situ. Nah, itulah hikmahnya, itulah ibrohnya. Siapa yang bisa menyangka sekarang bahwa dengan konsep ini kita jual langsung kepada konsumen. Kita santai-santai. Saya sama Ustadz Maliki ke mana-mana emang ada yang bayar nih. Ya, terus dari mana uangnya? Ya kita kan punya bisnis. Ada proyek yang kira-kira kalau kita jual 10 tahun, 2 tahun aja balik modal. 8 tahunnya ya kita pakai untuk membiayai dakwah kita, silaturahmi, gitu kan. Nah, gitu. Jadi tadi yang disampaikan kemarin ya di Merauke ya sampaikan. Ulama-ulama ini nggak ngandelin amplop ya. Kalau dipanggil nggak dikasih amplop nggak mau datang lagi dia. Akhirnya apa, ceramah-ceramah itu lebih banyak yang menyenangkan, yang guyon-guyon, yang lucu-lucu. Kenapa kalau tegas dikit? Kalau jangan panggil lagi itu. Kalau tetap dapat amplop, tapi nggak dapat kedua kalinya. Karena nggak diundang lagi. Coba kalau asatid kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita punya bisnis dan ada pasif income di bisnis itu. Betul. 10 tahun kita jual, 8 tahun tuh tinggal untungnya. Nggak usah banyak-banyak, satu proyek aja 50 unit, cicilannya 4 juta, 200 juta itu per bulan. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun cukup nggak untuk hidup di Makassar 200 juta per bulan? Cukup berapa keluarga? Bagi Dembate Coba kalau kiai-kiai ustaz-ustaz kita kayak gitu tuh, wah. Ya, goyah ya. Tidak mendatangi istana-istana penguasa. Kan sekarang gitu ulama yang mendatangi istana penguasa. Padahal itu ancaman Allah dahsyat tuh bagi ulama-ulama yang menjilat penguasa. Harusnya penguasa itu yang datang kepada ulama, minta nasihat, gitu kan. Nah, kalau ulamanya mau ke istana, kenapa? Karena ada amplopnya itu. Sehingga apa? Lidahnya keluh, ngomong keras dikit, mau ngomong tegas dikit nggak berani, ngomong bener dikit, udah akhirnya ya udahlah. Itu yang terjadi. Tobat lah, wahai. Tobat.
Sebenarnya banyak nih judul kontennya. Bisa diupload 1 bulan. Di mana diterapkan syariah akan datang kebaikan dan manfaat gitu Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Yang Salah dibalik. satu contohnya itu karena nggak pakai bank, meskipun penjualan kita mungkin ada proyek-proyek yang pembelinya itu 1-2 nggak begitu lancar, tapi tetap ada berkahnya karena nggak dikejar debt collector gitu Ustaz ya. Iya. Di antaranya begitu. Di samping teman-teman developer konvensional sudahlah banyak nggak laku, waduh, utang di banknya bertambah, Masih ada 1 kilo coach. dikejar pula sama debt collector. Apalagi yang mengandalkan program pemerintah kuota FLPP yang sekarang udah habis. Apa itu FLPP? Yang FLPT itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ini Untuk program dari rumah murah. Kementerian Perumahan Apa lagi namanya? dengan subsidi bunga. Rumah subsidi. Yang targetnya 1 juta unit per tahun. Nah, sekarang dinaikkan jadi 3 juta. Dengan budget diturunkan sepertiganya. Ya, tapi target dinaikkan 3 kalinya. Nah, itu tuh. Ya, makin sulit lah. Wow. Ini baru 2. Baru 2. Nanti ketemu sama Ustaz Rosyid di Bogor atau di acara terdekat camp DPS Makassar. DPS di Makassar. Ini masih ada lagi camp setelah Merauke ini. Hari Sabtu di Bogor, hari Ahad di kantor pusat. Ustaz, last question. Langsung berangkat ke sana kok. Bisa ikut silat kelas di Banten. Insya Allah. Ini kan mau gelap ini kan. Iya. Kalau bikin konten di waktu gelap, Payah nanti. Oh, iya. Nah, mumpung ada waktu, Burung Irian Cendrawasih, sisa sekian 4 dan terima kasih. sisa 4 menit sampainya. kita masih ada satu lagi pertanyaan pamungkas dari Ustaz Sarwandi. Silakan Ustaz. Jadi ya izin Ustaz. Makin Ya, penasaran dan pribadi. makin terbakar ini. Jadi untuk mereka yang baru mau memulai, Oke. saya pribadi Ustaz Ya. sudah terlibat di propertinya teman-teman. Mhm. Tapi untuk pribadi belum pernah terjun Mhm. untuk memulai. Ya beli lahan, ya cuma beli lahan, tapi nggak pernah membangun. Oke. Belum pernah jualan secara langsung, masih cuma investasi saja. Apa tips buat saya secara pribadi Ustaz dan juga teman-teman yang baru mau mulai, bagusnya seperti apa, jualannya apakah yang konsepnya itu yang per 2 rumah, yang bayar cash langsung gitu ya di depan, atau ya, bagaimana bagusnya? ada metode bagus namanya close loop. Close loop. Jadi metode pemasaran penjualan yang berbasis komunitas, berbasis jamaah, berbasis Internal. kebersamaan. Ada syuur jama'i, ada rasa kekeluargaan, kebersamaan, ya. Itu yang digagas oleh DPS. Jadi begini, ini filosofinya ada inspirasinya dari mana aja lah, banyak lah. Tetapi mengatasi orang-orang, membantu orang-orang yang tadi, dia tidak punya background di bisnis properti. Ya, apalagi rasa takutnya tinggi Ya, karena rasa katanya takutnya properti tinggi ini resikonya gitu ya. Risk regulated bahkan tinggi. gitu ya. Nah, maka kalau ada makanya yang sering saya sampaikan, tugas utama developer itu apa sih? Ya. Mengakuisisi lahan. Sampai di titik itu. Nah, begitu sudah mengakuisisi lahan, sesungguhnya dengan komunitas yang kita bangun, dengan ekosistem yang kokoh, yang saling melengkapi, ya itu aman semua itu. Misalnya terkait dengan perencanaannya, ini ada lahannya nih, aku udah punya lahan. Siapa yang bisa membantu merencanakan? Kan kita bukan orang-orang yang punya basic sekolah, kuliah di bidang arsitek. Betul. Ya kan, itu kan bagiannya arsitek. Perencanaan bisnis. Ini mau dijadikan apa, tipe berapa, desainnya seperti apa, RAP-nya bagaimana. Kan kita nggak ngerti mungkin karena nggak sekolah di sana. Serahkan aja ahlinya. Siapa? Arsitek. Urusan perizinan, kalau mau ngurus sendiri, mumet. Aduh, Karena filosofi itu juga lagi pimpong-pimpong. iya kan, karena birokrasi kita ini berbeda dengan Islam. Kalau konsep Islam kan asyuru wala tu asyuru. Iya. Permudahlah, jangan dipersulit. Kalau sekarang kebalikan. kalau bisa dipersulit, Kenapa? Dipermudah. Ya kan. Nah, Kalau wahai. kalau nggak mau ngurus sendiri, serahkan ke ahlinya yang memang dunianya di situ, yang pekerjaannya di situ. Siapa? Biro jasa boleh, notaris lebih baik. Hubungi Bate. Nah,
Itu yang kedua. Yang ketiga, urusan penjualan. Ya, ada orang yang malu jualan. Ya, ogah jualan. Lebih baik suruh ngaduk semen daripada jualan. Malu setengah mati dia kalau jualan. Ya kan, ada kan orang seperti itu. Nah, untuk urusan ini kalau dia tidak mau jualan, nggak punya passion jualan, nggak punya semangat jualan karena tidak tahu jualannya itu gimana caranya, serahkan aja ke ahlinya. Siapa ahli untuk penjualan properti? Agensi. Yang keempat, urusan pembangunan. Ya. Ngapalin plafon ini apa, Aduh, gypsum, mulai dari nol. itu triplek atau itu GRC, itu mumet tuh. Belum ukurannya, belum harganya, belum dindingnya, ada hebel, ada batu bata merah, ada batako, belum ukurannya. Keramik juga sama, ukurannya beda-beda, coraknya macam-macam. Serahkan aja ke ahlinya. Siapa ahli untuk urusan pembangunan? CNC, cia. Kontraktor gitu. Termasuk kalau ada masalah, kita pusing disurati misalnya disomasi, udahlah serahkan aja ke ahlinya kalau ada masalah hukum. Serahkan kepada siapa ahlinya? Advokat Bate. Amin. Ya. Nah, ini kan kita bentuk semua, ya. Kita ya kan di DPS ini kan banyak nih teman-teman. Banyak potensi. Ya nggak usah keluar Di dulu. Makassar ini banyak ahli. Iya. Nah, itu yang namanya close loop. Close loop. Ya. Dalam hal yang lebih sederhana, misalnya dalam transaksi yang sederhana, kalau butuh beras, nggak usahlah beli ke yang lain, nggak usahlah ke minimarket, ke mall, beli ke saudara kita, ke teman kita, ke jamaah kita, ya, ke anggota komunitas kita sendiri. Harta lebih mahal pun tidak ada masalah, asal diantar, ya kan? Nggak apa-apa. Saya pribadi ridho, nggak apa-apa. Antum jual lebih mahal, saya beli pasti. Apalagi harganya sama. Apalagi harganya lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus. Kenapa kita tidak beli punya saudara kita? Jadi momentum perang melawan Zionisme ini harusnya jadi momentum yang tepat kita ini untuk memberdayakan kawan kita sendiri, membangun ekonomi secara mandiri dengan program closed loop tadi. Belilah ke saudara kita sendiri, kawan kita sendiri. Yang arsitek banyak, kontraktor banyak, agensi banyak, ya, notaris juga ada. Bahkan lawyernya pun ada, bahkan yang butuh modal. Nggak usah nyari modal kemana-mana, apalagi balik ke bank itu riba. Kawan kita sendiri yang punya modal banyak. Termasuk ini coach kita ini. Aduh. Dan untuk mendapatkan close loop itu silakan daftar sebagai member DPS. Silakan hubungi di kolom caption, hubungi para pengurus DPS di wilayah Anda masing-masing. Seluruh Indonesia ada. Di seluruh Indonesia ada. Serius di semua provinsi? Ada 34 provinsi. Kita sudah ada di 34 178 kota kabupaten. Jadi saudara kita banyak. Saudara kita banyak, Kakak. Maka mari bergabung. Dari karaoke pun sudah baru-baru. Ya, betul. Di Maroke itu, Masya Allah, kita punya ini DPS di Maroke. Diskusi makin Masya hangat. Allah. Monggo, silakan. Kita sudah sampai, teman-teman. Silakan. Burung iri yang burung generasi. Tadi saya buka ya. Oke. Aku yang menutup. Alhamdulillah kita sudah sampai di Maros Highland di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan ini luar biasa. Dan insya Allah, owner, apakah dikenal di sini? ini hari aktif, hari Jumat ya. Hari aktif hari Jumat. Ownernya udah lama nggak kesini. Kita lihat situasinya. Waktu launching doang. Sampai jumpa lagi. Silakan like, subscribe, dan share tayangan-tayangan yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Thank you.